Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukri Bajali dengan nomor NIM 220 10 10 10 129. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dan studi manajemen sistem teknologi informasi. Saya akan memaparkan tentang contoh implementasi dari CBIS. CBIS meliputi beberapa aspek. Yang pertama, tentang sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Sistem manajemen basis data berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data dalam sebuah organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan DBMS untuk menyimpan informasi pelanggan dan transaksi. Selanjutnya, tentang sistem informasi akuntansi. Berfungsi untuk memproses transaksi keuangan, mencatat pengeluaran dan penerimaan, serta menghasilkan laporan keuangan dan mengelola aset. Contohnya adalah penggunaan perangkat lunak akuntansi seperti QuickBooks atau SAP. Selanjutnya, tentang sistem manajemen produksi, yaitu untuk mengelola rantai pasokan, mengatur jadwal produksi, memantau inventaris, dan mengoptimalkan proses produksi. Contohnya adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP seperti SAP, Oracle, atau Microsoft Dynamics. Selanjutnya, sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem atau MIS. Berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data operasional untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Contohnya, dashboard manajemen yang menyajikan informasi kunci tentang kinerja bisnis dan perkembangan pasar. Selanjutnya, tentang sistem mendukung keputusan atau decision support system DSS. Berfungsi untuk mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan analisis yang didukung oleh teknologi. Contohnya adalah perangkat lunak analisis data seperti Tableau atau Power BI. Lalu ada sistem informasi geografis atau Geographic Information System atau GIS, yaitu untuk menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis seperti peta dan informasi spasial. Contohnya adalah dalam perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, atau pemetaan epidemi. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan atau Health Information System is catatan pasien, jadwal perawatan, dan informasi medis. Contohnya adalah sistem manajemen rekam medis elektronik, Electronic Medical Record (EMR), atau sistem informasi rumah sakit, Hospital Information System. Ini digunakan untuk di rumah sakit atau lembaga kesehatan. Kelebihan dari CBIS adalah yang pertama, efisiensi atau mengotomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, ketelitian dalam meminimalkan kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Yang ketiga, pencarian dan akses cepat, memungkinkan akses cepat dalam dan pencarian data. Yang keempat, integrasi, membantu dalam mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis. Yang kelima adalah skalabilitas, dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. CBIS juga mempunyai kekurangan, yaitu tentang biaya implementasi. Yang pertama, pengadaan dan
implementasi JBS dapat mahal. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan masalah jika terjadi gangguan atau kegagalan sistem. Yang ketiga adalah keselamatan informasi. Perlu perhatian ekstra terhadap keamanan data dan informasi. Yang keempat, pelatihan. Membutuhkan pelatihan yang tepat bagi pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan efektif. Lalu fitur-fitur yang menunjang JBS yang pertama adalah tentang manajemen data. Mencakup fungsi-fungsi seperti penyimpanan, pengambilan, dan pemutakhiran data. Yang kedua, laporan. Memungkinkan pembuatan laporan yang ditentukan oleh pengguna berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, analisis. Menyediakan alat untuk menganalisis data dan menghasilkan wawasan yang berguna. Yang keempat, antarmuka pengguna. Menyediakan antarmuka yang ramah pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Kelima adalah keamanan. Fitur keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kelima adalah dan yang keenam adalah skalabilitas. Kemampuan untuk memperluas sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Dan selanjutnya adalah ini contoh implementasi dari Information Resource Management atau IRM. Pertama adalah pengelolaan data. Pengelolaan data ini termasuk pengembangan kebijakan dan prosedur untuk pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaan data. Contohnya adalah penggunaan sistem manajemen basis data atau database management system DBMS untuk mengelola data dengan aman dan efisien. Selanjutnya, pengelolaan teknologi informasi. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan cloud. Pengelolaan teknologi informasi melibatkan pemantauan kinerja sistem, pembaruan perangkat lunak, dan perlindungan keamanan informasi. Lalu selanjutnya tentang pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi ini dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan bisnis dan strategi organisasi secara keseluruhan. Implementasi IRM dalam pengembangan sistem informasi melibatkan pemilihan teknologi yang tepat, analisis kebutuhan pengguna, pengujian sistem, dan pelatihan pengguna. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Ini termasuk tentang pelatihan staf dalam penggunaan sistem informasi, pengembangan kebijakan keamanan informasi, dan penerapan praktek terbaik dalam pengelolaan informasi. Lalu tentang pengelolaan risiko, yaitu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan informasi. Ini termasuk pengembangan kebijakan keamanan informasi, prosedur pemulihan bencana, dan pengelolaan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis informasi. Pengambil keputusan berbasis informasi adalah jadi keputusan yang lebih baik dengan menyediakan akses yang cepat dan mudah ke informasi yang relevan. Pengambilan keputusan termasuk juga dalam pengembangan sistem informasi manajemen, dashboard kinerja, dan analisis data yang canggih. Selanjutnya tentang pengelolaan pengetahuan dalam pesan adalah termasuk dokumen, kebijakan, prosedur, dan pengalaman yang berharga. Cakup pengembangan basis pengetahuan, kolaborasi antar tim, dan penggunaan alat-alat manajemen pengetahuan. Dan dalam IRM yang pertama adalah tentang integrasi. Integrasi